Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Salam dan sholawat bagi junjungan kita, penghulu para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah, tidak pernah lekang dan tidak pernah lapuk untuk menjadi bahan baku sejarah yang diambil para generasi pewaris nubuwah sebagai bekal perjalanan dan penopang eksistensinya. Bagi siapapun yang mempelajari sejarah beliau akan memperoleh gambaran sejarah yang amat menakjubkan. Bagaimana beliau dan para sahabatnya mampu menundukkan pesona duniawi dan mengangkat nilai-nilai kemanusiaan hingga ke suatu tingkatan yang tidak pernah disaksikan oleh lembaga sejarah dimanapun berada. Siapapun yang mempertajam pandangannya tentang sirah beliau, Nabi besar kita Muhammad SAW, akan terpesona melihat kemanusiaan yang begitu indah. Bagaimana beliau bisa menghasilkan orang-orang yang jika dicari aibnya, tentu kita akan kesulitan mencarinya. Padahal yang beliau tempa adalah manusia-manusia yang bertemperamen keras di dunia gurun pasir yang tandus. Tentu kita tahu betapa panasnya gurun pasir, khususnya buat ayah bunda yang sudah pernah pergi umroh maupun haji. Nah, tiada seorang pun yang dapat menyerupai beliau dalam kesabaran menghadapi cobaan. Betapapun besarnya cobaan kita di rumah tangga, menghadapi anak, ekonomi, ya, di masa-masa pandemi sekarang ini, tentu tidak akan pernah bisa menyamai cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah. Keteguhan memegang prinsip-prinsip kebenaran, kemantapan hati dalam menghadapi goncangan dunia. Tentu kalau kita akan tahu nantinya ya, kalau kita mempelajari betapa masalah kita sangatlah kecil. Beliau diciptakan seperti itu agar dapat menundukkan berbagai peristiwa dan menguasainya. Oleh karena itu, beliau, Nabi besar Muhammad SAW, menjadi sumber sejarah dalam kehidupan manusia, sehingga dunia ditunjukinya tatanan pemikiran dan tingkah laku yang benar. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Allah telah membentuk dari Rasulullah SAW, menjauhkan diri beliau dari kepalsuan hawa nafsu duniawi yang menyesatkan. Oleh karena itu, siapapun yang membaca sirah beliau, sirah nabawiyah, perjalanan Rasul, mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW, maka kita bisa tahu bahwa dunia ini butuh beliau.
Dan dunia tidak akan sanggup mewujudkan cita-cita keberadaannya kecuali mengambil dan mencontoh sirah beliau. Beliau hanya manusia biasa, betul, yang diberi mukjizat, yang mana segala apa yang ada pada beliau seakan-akan suatu kreasi yang sengaja dibentuk oleh Allah, lalu digantungkan sebagai sejarah untuk kemanfaatan kehidupan kita. Laksana matahari yang digantung di langit sebagai sumber kehidupan. Bisa bayangkan jikalau dunia ini tidak ada matahari, gelap begitu. Dari hal yang kecil menjemur pakaian saja kita sudah kesulitan. Walaupun tentu manusia di zaman yang berteknologi ini mampu membuat dan menciptakan sebuah alat yang bisa mengeringkan pakaian. Tetapi tidak hanya itu saja kegunaan matahari. Banyak dan akan kita obrolkan sedikit demi sedikit. Sabda-sabda beliau bukanlah sekedar syair-syair maupun kata-kata hikmah, sehingga tidak ada penyair dan pujangga yang bisa menyamainya. Perkataan beliau yang terlontar mengandung makna yang sampai pada hakikatnya, karena keluar dari bibir yang di belakangnya ada pikiran, yang di belakangnya ada hati, yang di belakangnya ada iman, dan yang di belakangnya tentu ada Allah Jalla Jalaluh. Itulah perkataan yang tiada tercecer dan mubazir. Tidak ada pertentangan dan penyimpangan, karena semua mengandung faidah dan sesuai dengan fitrah kita. Nah, dari sinilah tampak urgensi sirah. Tampak pentingnya kita belajar perjalanan Nabi mulai dari lahir sampai wafat, bahkan sebelum beliau dilahirkan. Dan perkataan beliau yang harus aktif di dalam jiwa orang mukmin, seperti peranan hati dalam raga, rasa dalam akal, sehingga pesona dan ketinggian rohani dapat mengungguli pesona materi dan belenggu duniawi. Melalui peran beliau, Allah mengangkat kita umat Islam dari penyembahan kepada hamba menjadi penyembahan kepada Robnya hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kelalaian berbagai agama kepada keadilan Islam, dari kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Dengan begitu, setiap jiwa manusia mengetahui tujuan eksistensinya dan mau berbuat untuk merealisasikannya. Untuk itu, betapa besarnya fungsi sirah Nabi bagi kita sepanjang sejarahnya, sehingga tak putus-putusnya buku-buku sirah Nabi dan sahabat terus bermunculan, dan mungkin nanti akan terus bermunculan lagi karena akan terus dibutuhkan kita. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, adik-adik yang mendengarkan obrolan kita tentang sirah Nabawiyah, semoga ke depan kita minimal pernah mendengar sekali sirah Nabawiyah secara lengkap, secara sempurna. Tentu karena kita sebagai seorang muslim, mukmin, dan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan bagaimana kita sebagai umatnya tapi tidak pernah mendengar sekalipun sirah Nabi kita. Sangat disayangkan. Sehingga lewat channel YouTube Ahmad Mustaghfirin Pari ini, mari kita memulai dari video pertama, menginjak nanti video kedua, ketiga. Ya tentunya dengan ma'unah, ridho, dan pertolongan Allah kita mampu menyelesaikannya sampai akhir, sehingga video ini bisa bermanfaat bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian video singkat sebagai
pembuka awal-awal sebelum kita nantinya melangkah ke pembahasan-pembahasan yang mungkin jarang kita dengar karena kita memang tidak pernah mendengar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jikalau di video perdana ini atau pertama kali dalam bab sirah nabawiyah kurang sempurna, tapi ini adalah ikhtiar, usaha saja ya, minimal untuk saya dengar kembali jikalau ada waktu luang, rileks sambil tiduran, rebahan gitu. Hadza wa syukran. Seperti video-video lain dalam membahas sebuah ilmu sejarah Islamiyah, apalagi ini adalah sejarah Nabi kita akhiri tentunya dengan membaca doa. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Di pembahasan selanjutnya nanti mungkin akan kita rutinkan menutupnya dengan doa yang dibalut dengan nyanyian sehingga mudah untuk dihafalkan. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadza wa syukran. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.